이르기까지 경찰청은 물론 국가정보원, 외교부, 법무부 등 국내 관계 기관과 긴밀하게 협력하여 이뤄낸 성과입니다. 앞으로도 초국가 범죄 특별 대응 TF는 국경을 넘나들며 우리 국민에게 피해를 끼치는 Puncak konflik antara Kenneth dan sibling sepertinya mulai mencapai klimaksnya. Pemerintah Korea Selatan mulai turun tangan untuk menindak tegas warganya yang bersikap rasis. Presiden Lee Jae-myung sudah memerintahkan kepolisian menangkap para hama negara tersebut. Kenneth yang memanaskan konflik digital dengan warganet siblings berpotensi ditangkap. Kini mereka sedang ketar-ketir karena berpotensi pindah menginap di jeruji besi. Indonesia disebut punya kontribusi vital yang memicu pemerintah Korea Selatan akhirnya berani mengambil sikap tegas. Bukan hanya serangan di sosial media, warganet Plus 62 dianggap punya sejumlah faktor X di balik keputusan terbaru Presiden Lee Jae-myung. Benarkah demikian? Apakah memang Indonesia sepenting itu bagi Korea Selatan? Tonton video ini sampai tuntas. Pemerintah Korea Selatan bertindak tegas. Keributan antara Kenneth dan sibling sepertinya sudah sampai ke pemerintah Korea Selatan. Konflik yang awalnya hanya berkutat di sosial media, sekarang mulai masuk dalam isu parlemen. Kelakuan rasis Kenneth yang memanaskan hubungan Korea Selatan dengan sejumlah negara ASEAN akhirnya bakal dihukum tegas oleh pemerintahnya. Lantas, sanksi keras apa yang dijatuhkan oleh negeri ginseng kepada warganya yang rasis? Bukan kaleng-kaleng, hukuman untuk para Kenneth yang rasis ini turun langsung dari orang nomor 1 di Korea Selatan, yakni Presiden Lee Jae-myung. Ya, politikus 62 tahun ini sudah gerah harga diri negaranya dipermalukan di sosial media. Kini Lee Jae-myung memberikan mandat kepada kepolisian untuk menangkap warganya yang menyebarkan rasisme dan ujaran kebencian di sosmed. Bagi Presiden Lee, mereka yang menghina negara ASEAN apalagi bersikap rasis sudah melewati batas kebebasan berpendapat di dunia maya. Kita tidak bisa lagi mengabaikan kebencian atau disinformasi yang disamarkan sebagai opini. Tindakan yang memutarbalikkan fakta atau melanggar martabat manusia adalah kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya, tegas Presiden Lee. Setelah mandat dari orang nomor 1 Korea ini turun, para menteri dan kepolisian Korea Selatan langsung bergerak. Menteri Kehakiman Jung Soo-ho dengan serius akan menjalankan perintah Presiden Lee. Kami akan mendukung pembahasan di parlemen mengenai undang-undang anti ujaran kebencian yang terinspirasi dari undang-undang serupa di Eropa dan Jepang, tegas Jung Soo-ho. Undang-undang tersebut akan mencakup denda bagi platform daring yang gagal menghapus komen rasis dan ujaran kebencian atau konten yang dimanipulasi. Lantas, apa dampak yang bakal diterima oleh Kenneth dengan dibuatnya peraturan ini? Dilansir dari situs media Korea Times, Kenneth yang tertangkap basah menyebarkan ujaran rasis bisa dipecat dari perusahaannya. Bahkan pejabat publik yang terlibat juga bisa diberhentikan dari posisinya di pemerintahan. Jika seorang pejabat publik melakukan ujaran kebencian, mereka harus secara otomatis dicopot dari jabatannya, kata Menteri Manajemen Sumber Daya Manusia, Choi Dong-sok. Sekarang, Kenneth yang hobi menyebarkan rasisme di sosial media bakal panik setengah mati. Langkah tegas pemerintah Korea Selatan ini membuktikan kalau perjuangan siblings enggak sia-sia. Click, click, type, type, netizen attack. Emoji everywhere, grammar all whack. Speak to English, please, so I don't understand about what you said. Peran Indonesia juga bisa dibilang paling vital untuk menciptakan situasi ini. Terima kasih Pak Jokowi. Warganet Plus 62 terus menyerang Kenneth sampai akhirnya memunculkan seruan boikot massal. Kenapa bisa pemerintah Korea Selatan akhirnya bergerak menindak Kenneth setelah tekanan dari siblings, khususnya warganet Indonesia?
Jawabannya karena ASEAN, terutama Indonesia, adalah pangsa pasar terbesar untuk Korea Selatan. Mulai dari fashion, lifestyle, entertainment, sampai makanan Korea Selatan banyak ditemui di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah market ekspor terbesar ketiga Korea Selatan setelah Cina dan Amerika Serikat. Sementara Indonesia tercatat menjadi negara nomor 1 di Asia yang mengonsumsi produk budaya negeri ginseng seperti K-pop dan K-drama. Salah satu boy group terpopuler dari Korea Selatan yakni BTS, basis fansnya terbesar di ASEAN adalah Indonesia. Bahkan jumlah ARMY, sebutan untuk penggemar BTS, di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Pada Desember 2026 mendatang, grup yang terdiri dari 7 personil ini akan mengadakan tur dunia ke Jakarta. BTS juga bakal mampir ke Bangkok dan Manila untuk melanjutkan BTS World Tour. Namun, akibat huru-hara Kenneth versus Siblings, kelanjutan konser megah ini di ujung tanduk. Bayangkan jika Indonesia memutuskan untuk boikot total BTS dan konser di Jakarta tersebut akhirnya batal, berapa kerugian yang akan dialami oleh industri entertainment Korea Selatan? Jika Jakarta, Bangkok, dan Manila kompak menolak BTS datang, Korea Selatan bisa kehilangan pendapatan negara sebesar 50 juta dolar AS atau senilai 72 triliun won. Nilai saham Hype Corporation atau yang biasa dikenal Hype dan SM Entertainment diprediksi bakal menukik tajam. Selain menjadi penikmat K-pop dan K-drama terbesar di ASEAN, Indonesia juga memegang peranan penting bagi industri teknologi Korea Selatan. Samsung dan LG adalah dua brand teknologi raksasa yang mencengkeram market tanah air. Jika drama keributan Kenneth dan Siblings ini melebar sampai urusan geopolitik, Samsung dan LG bakal kehilangan lahan cuannya. Berdasarkan riset perusahaan analisis Omdia, Samsung masih merajai pasar ASEAN pada 2025. Di level regional, Samsung memimpin pasar dengan pertumbuhan pengapalan 5% menjadi 17,9 juta unit sepanjang 2025, setara dengan pangsa pasar 18%. Namun di Indonesia, brand yang didirikan oleh Lee Byung-chul ini sudah tidak lagi menjadi nomor 1. Tanpa drama Kenneth versus Siblings, Samsung sudah mulai digusur oleh dominasi Xiaomi. Perusahaan teknologi asal Cina ini berada di posisi teratas market Indonesia dengan persentase pasar mencapai 19%. Samsung bahkan cuma menempati posisi ketiga di bawah brand yang menyasar segmentasi low-end seperti Infinix, Tecno, dan Itel. Sendal cowok kualitas premium ini cuma 20 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Korea Selatan harus kembali dikasih paham. Sikap tegas yang diambil pemerintah Korea Selatan ini membuktikan satu hal. Seberapa besar pun negaramu, jangan pernah meremehkan dan merendahkan bangsa lain. Korea Selatan paham kalau mereka masih membutuhkan market Asia Tenggara. Mau sekeras apapun Kenneth mengelak, tanpa Siblings negara mereka tidak akan sebesar ini. Bagi kalian yang masih pro dengan sikap rasis Kenneth dan tidak percaya ASEAN pernah menyelamatkan Korea Selatan, kami akan mengajak kalian kembali ke periode 1950-an. Saat itu Korea Selatan adalah negara yang sekarat akibat Perang Korea. Perseteruan dahsyat di semenanjung Korea antara Korea Selatan yang di-backing Amerika Serikat melawan Korea Utara yang dimotori Uni Soviet dan Cina benar-benar seperti neraka. Kota-kotanya luluh lantak, jutaan rakyatnya mengungsi dan kelaparan menjadi ancaman nyata. Ekonomi Korea Selatan anjlok bahkan bisa dibilang diambang kebangkrutan. PDB per kapita Korea Selatan pada 1960 hanya 79 dolar AS. Bayangkan, hanya 79 dolar. Jumlah tersebut lebih rendah dari banyak negara Afrika Sub-Sahara. Korea Selatan yang nyaris bubar itu tiba-tiba mendapat uluran bantuan dari sejumlah negara Asia Tenggara. Filipina dan Thailand adalah dua negara yang paling aktif membantu negeri ginseng bangkit. Filipina mengirimkan Philippine Expeditionary Forces to Korea atau PEFTOK. Pasukan ini terlibat dalam sejumlah pertempuran penting, membantu mempertahankan wilayah strategis dan jalur suplai. Sekitar 7.420 personil militer dikirim Filipina sepanjang periode perang. Bahkan ada 100 prajurit Filipina yang gugur untuk memperjuangkan kedaulatan Korea Selatan. Sementara Thailand mengirimkan Royal Thai Expeditionary Force termasuk pasukan darat dan dukungan medis. Sekitar 6.326 personil militer Thailand berjibaku selama perang Korea meletus. Negeri Gajah Putih ini mengirim kapal perang dan dukungan logistik. Sama seperti Filipina, sejumlah 100 prajurit Thailand gugur dalam konflik tersebut.
Setelah perang berakhir, Korea Selatan masih tetap sekarat, bahkan sangat bergantung pada bantuan internasional. Di momen inilah, Indonesia menjadi support system bagi negeri ginseng. Merujuk arsip Kementerian Luar Negeri RI, hubungan diplomatik Indonesia-Korea Selatan resmi terjalin pada 1966. Namun interaksi kemanusiaan dan kerjasama pembangunan sudah dirintis sejak masa awal hubungan bilateral. Dalam berbagai forum internasional dan kerjasama Selatan-Selatan atau KSS, Indonesia mendukung upaya rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi Korea Selatan, termasuk pada sektor pangan dan pertanian. Hasilnya, Indonesia membantu Korea Selatan bangkit dari krisis pangan. Indonesia mengajarkan negeri ginseng bagaimana cara pengelolaan padi tropis dan sistem irigasi. Kemudian era kebangkitan Korea Selatan sebagai raksasa ekonomi Asia pun dimulai. Sejak 1980-an, negeri ginseng membuka keran-keran investasi di sejumlah negara. Dan lahirlah Korea Selatan yang kita kenal sekarang, sebagai salah satu negara superpower di Asia. Namun, peran ASEAN tak bisa dilepaskan dari kisah kebangkitan negeri ginseng. Meski begitu, masih banyak Kenneth yang ngeyel aksi boykot ini enggak akan berdampak besar. Mereka justru menantang warganet siblings untuk serius menolak produk-produk buatan negeri ginseng. Dengan sombongnya, mereka memandang sebelah mata karena ASEAN bukan pasar utama Korea Selatan. Bahkan ada Kenneth yang menyuruh orang Indonesia untuk serius memboikot K-pop dan K-drama. Dia mengejek warganet plus 62 kebanyakan cuma menonton lewat streaming ilegal, sehingga nggak bakal berpengaruh terhadap industri K-pop dan K-drama. Kapan lagi beli 8 boxer cuma bayar 10.000? Buruan cek linknya sebelum kehabisan. Dengan hukuman keras yang sudah diperintahkan oleh Presiden Lee Jae-myung, akankah Kenneth bertobat dari perilaku rasisme?